Demi mesin gol Liga Prancis, AC Milan siap bersaing dengan klub Liga Inggris. AC Milan siap bersaing dengan klub Liga Inggris demi mendatangkan striker andal Liga Prancis, Jonathan Ikone, yang kini membela Lille. Bagi AC Milan, kedatangan striker baru merupakan hal yang cukup krusial. Bagaimana tidak, saat ini skuad Stefano Pioli lebih sering mengandalkan Zlatan Ibrahimovic dan Oliver Giroud. Dua pemain tersebut padahal sudah terbilang tua dan sering kehantam badai cedera. Saat ini, Milan memang memiliki Rafael Leao yang bisa diplot di ujung tombak, namun klub harus tetap menambah pasukan demi konsistensi tim. Melansir dari laman Tribun Football, AC Milan dikabarkan ingin mendatangkan striker baru dari Lille, Jonathan Ikone, yang untuk meningkatkan kekuatan di lini depan. Jonathan Ikone sejauh ini baru mencetak 2 gol untuk Lille di semua kompetisi 2021-2022, namun ia juga bisa dipasang sebagai posisi gelandang. Menurut lamar Transfer Market, kontrak Jonathan Ikone di Lille masih berlangsung hingga Juni 2023. Rossoneri harus menyediakan minimal 25 juta euro atau 412 miliar untuk mendatangkan pemain berpaspor Prancis itu di San Siro. Kendati begitu, Rossoneri harus berani bermain uang karena Jonathan Ikone juga masuk dalam radar klub Liga Inggris West Ham United. AC Milan sebelumnya sudah memboyong pemain Lille, tepatnya pada 2019 lalu dengan bandrol 30 juta euro. Saat itu Maldini membawa Rafael Leao. Kemudian pada 2021, sebelum Gianluigi Donnarumma hengkang, AC Milan memboyong Mike Maignan, kiper yang pernah berjaya di Lille pada tahun 2021. Pengakuan Pioli, seharusnya Milan lebih banyak meladeni Zlatan Ibrahimovic. AC Milan punya peluang menang ketika meladeni Inter Milan dalam duel sengit derby di La Madonnina Senin dini hari kemarin. Sayangnya, kedua tim harus puas dengan skor imbang 1-1. Pertandingan di San Siro tadi berlangsung sengit, Inter Milan unggul lebih dahulu lewat Hakan Çalhanoğlu. Milan menyamakan kedudukan lewat bunuh diri dari Steven De Vrij. Setelah itu, Inter mendapatkan hadiah penalti kedua di menit ke-25, tapi eksekusi Lautaro Martinez bisa digagalkan oleh Ciprian Tatarusanu. Lalu, Milan mendapatkan kontrol pertandingan di babak kedua, sayangnya gagal mencetak gol. Kegagalan inilah yang sedikit disayangkan oleh sang pelatih Stefano Pioli. Pertandingan berjalan imbang selama 90 menit. Tapi bisa dibilang Milan lebih banyak mendapatkan momen di babak kedua. Pioli mengakui bahwa timnya bisa tampil lebih baik lagi. Memang ada kesulitan-kesulitan, tapi malam ini kami sekali lagi menunjukkan keberanian. Dan kedua tim sama-sama punya peluang untuk menang, kata Pioli. Kami membuat kesalahan untuk penalti lawan, tapi kami mempertahankan rencana kami dan mencoba membalikan situasi. Seharusnya kami bisa lebih banyak meladeni Zlatan Ibrahimovic, sebab malam ini dia tidak mendapatkan servis yang cukup. Bagaimanapun, hasil imbang ini terbilang apik bagi Milan. Mereka memasuki liga ini di tengah absennya beberapa pemain penting, seperti Maignan, Romagnoli, dan Theo Hernandez. Pemain-pemain pelapis terbukti bisa bermain maksimal. Antara Big sangatlah penting, sebab dia bisa mengubah ritme pertandingan dan dia bermain sangat agresif, lanjut Pioli. Malam ini kita lihat Rafael Leao sedikit kurang tajam. Ia tidak bisa hindari karena dia bermain di setiap pertandingan dalam 3 pekan terakhir, tandasnya. Tebis penalti Lautaro Tatarusanu sudah saya pelajari. Ciprian Tatarusanu jadi salah satu pahlawan AC Milan dalam duel sengit kontra Inter Milan. Dia menepis tendangan penalti Lautaro Martinez. Dua rival sekota ini bertemu dalam duel pekan ke-12 Serie A pada Senin dini hari. Pertandingan berlangsung sengit antara dua tim sama kuat. Laga berakhir imbang dengan skor 1-1. Saat itu, Inter mendapatkan hadiah penalti kedua di menit ke-27. Lautaro maju sebagai Algojo, tapi Tatarusanu bisa menjaga skor tetap imbang 1-1. Penyelamatan Tatarusanu terbukti krusial. Kedua tim tidak bisa mencetak gol lagi di babak kedua. Artinya, dia membantu Milan menghindari kekalahan. Menariknya, ini adalah penyelamatan penalti pertama dari Tatarusanu di Serie A. Dia mengaku sudah mempelajari ancaman Lautaro. Saya benar-benar mempelajari Lautaro bersama staf sebab dia adalah eksekutor penalti pertama, ujar Tatarusanu. Soal Çalhanoğlu, saya sudah mengenal dia, masalahnya dia juga mengenal saya. Tatarusanu sebenarnya adalah kiper kedua Milan. Ada Mike Maignan yang juga kiper utama, tapi dia terpaksa absen karena cedera. Maignan menonton laga ini di bangku penonton dan terlihat bersorak merayakan penyelamatan Tatarusanu. Saya akan melakukan segalanya untuk terus seperti ini. Maignan ikut selebrasi karena dia tahu apa artinya menepis penalti bagi seorang kiper, sambung Tatarusanu. Kami berteman dengan sangat baik sejak dia tiba di Milan. Saya mencoba membantunya beradaptasi, khususnya karena saya juga bisa bahasa Prancis. Performa apik Tatarusanu ini mungkin membuat Maignan tertekan untuk segera pulih dan bermain. Namun, Tatarusanu sendiri mengaku akan saling mendukung. Maignan memulai musim dengan baik, lalu dihantam cedera. Saya sendiri selalu berlatih keras supaya siap ketika membantu klub, ibunya. Awas Italia, AC Milan calon juara.
AC Milan layak mempertimbangkan sebagai calon juara Serie A. Milan punya segalanya untuk meraih Scudetto setelah sekian lama berpuasa. Teranyar, Senin kemarin Milan bermain imbang 1-1 dengan Inter Milan dalam duel sengit derby di La Madonnina. Pertandingan alot ini menunjukkan ketangguhan kedua tim. Inter adalah juara bertahan Liga Italia, artinya kekuatan mereka tidak bisa diragukan lagi. Milan di sisi lain tampak percaya diri sebagai penantang juara. Milan saat ini ada di peringkat kedua klasemen sementara dengan 32 poin, jumlah poin yang sama dengan Napoli di puncak, unggul 7 poin dari kejajaran Inter. Performa Milan terbilang konsisten sejak awal musim, kerja keras pasukan Stefano Pioli layak diacungi jempol. Rossoneri sudah menempuh 12 pertandingan di Serie A, mereka belum pernah kalah dengan catatan 10 kemenangan dan 2 hasil imbang. Yang perlu diapresiasi dari Milan, awal musim ini adalah konsistensi dan kekuatan mereka sebagai tim. Lawan Inter saja, mereka kehilangan 3 pemain penting, ada Mike Maignan, Alessio Romagnoli, dan Theo Hernandez. 3 pemain itu krusial bagi kekuatan lini belakang Milan, meski begitu pemain-pemain pengganti terbukti bisa menambal kehilangan itu dengan performa apik. Tetap bermain apik, meski kehilangan beberapa pemain penting adalah salah satu faktor penentu juara. Milan punya musim itu, skuad mereka sudah jauh lebih stabil. Memang, musim masih panjang, baru 12 pertandingan. Masih ada 26 pertandingan, meski begitu performa Milan awal musim ini layak diperhitungkan. Jika mereka bisa mempertahankan performa apik sampai akhir tahun 2021 ini, tidak ada alasan untuk meremehkan Pioli dan skuadnya. Milan mungkin bisa meraih Scudetto musim ini.